aspek perkembangan fisik dan aspek perkembangan bahasa. Kami dari kelompok 5, nama anggota 1 Rizky Fadilah 2017 405 123, 2 Nurbaiti Utami 2017 405 124, 3 Deswita Nanda Sepia 2017 405 134, 4 Rizka Amalia 2017 405 135. Pengertian aspek perkembangan fisik dan aspek perkembangan bahasa. A. Aspek perkembangan fisik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Harlock 1998. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Papalia dan Olds 2001. B. Aspek perkembangan bahasa. Perkembangan merupakan sebuah peralihan yang dirasakan seseorang atau makhluk hidup ke arah yang lebih besar dan kematangannya berjalan sistematis, progresif, dan berhubungan yang berupa tubuh juga spiritualnya. Bahasa yaitu keahlian seseorang untuk berinteraksi bersama seseorang melingkupi akal, juga hati diekspresikan dalam ikon untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti menggunakan ucapan, catatan, kode, angka, gambar, dan ekspresi wajah. 4 aspek perkembangan fisik menurut Kahlan dan Harlock 1956 antara lain sebagai berikut. 1. Sistem syaraf, perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot, kekuatan dan kemampuan gerak motorik. 3. Kelenjar endokrin, perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. 4. Struktur fisik atau tubuh, perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. 1. Perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. 2. Perkembangan motorik halus. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerakan motorik halus. Teori pemerolehan bahasa. 1. Teori Nafis. Teori Nafis meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Selanjutnya, belajar bahasa tidak dipengaruhi oleh inteligensi maupun pengalaman individu. 2. Teori behavioristik. Tokoh yang menganut behavioristik kini adalah Skinner dan Bandur. Ia mengungkapkan bahwa berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan, yaitu tentang teori belajar yang disebut operant condition. Oleh karena itu, Skinner yakin bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah atau sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku ini akan terus dipertahankan. Kemampuan dan frekuensinya akan terus berkembang. Namun sebaliknya, akibatnya adalah hukuman, maka akan terjadi sebaliknya. Sementara itu, menurut Bandura, perkembangan bahasa dapat dikembangkan melalui tiruan atau imitasi dari orang lain. 3. Teori perkembangan kognitif. Salah satu tokoh yang terkemuka adalah Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. 4. Teori interaksionisme. Menurut teori ini, pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan psikologi siswa dan lingkungan bahasa. Bahasa yang diperoleh siswa erat kaitannya dengan kemampuan internal siswa dan input dari lingkungannya. 5. Teori fungsional. Teori fungsional melakukan
revolusi penelitian dalam pembelajaran dan pemerolehan bahasa, di mana mereka melihat bahwa bahasa adalah hasil manifestasi kemampuan kognitif dan afektif yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri, manusia dan lingkungan sekitar untuk berhubungan dengan mereka ataupun dalam rangka menjelajah dunia. Gangguan perkembangan bahasa pada anak. Beberapa gangguan bahasa yang ditemukan adalah 1. Disfasia. Diperkirakan muncul karena adanya gangguan pada pusat bicara di otak. Biasanya anak dengan gangguan ini ketika sudah umur setahun belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna. Misalnya, dia belum bisa bilang mama atau papa. 2. Sindrom Asperger. Gejala yang muncul dari gangguan ini adalah gangguan interaksi sosial, keterbatasan, dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Anak yang memiliki sindrom Asperger biasanya mengalami gangguan kualitatif dan interaksi sosial. Tandanya berupa komunikasi nonverbal, cara memandang lawan bicara, ekspresi wajah, gestur. Ia juga bisa bermain dengan anak seusianya, kurang bisa berinteraksi dan emosional. 3. Gangguan Multisystem Development (MSDD). Gangguan ini terlihat adanya problem komunikasi, sosial, dan proses sensoria atau rangsangan. 4. Gangguan disintegratif pada kanak-kanak Child Integrative Disorder (CDD). Anak dengan gangguan ini pada mulanya berkembang dengan normal. Baru setelah di atas 2 tahun, anak mulai kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya. Biasanya gangguan yang dialami berupa kemampuan bahasa, sosial, dan motorik. Contoh perkembangan aspek fisik dan aspek perkembangan bahasa. Contoh perkembangan aspek fisik pada anak SD. Pada umumnya, peserta didik biasanya mengalami perubahan dari gigi susu menjadi gigi permanen. Berat badan dan tinggi badan bertambah, dan mulai sadar dengan anggota tubuhnya. Contoh, seperti saat sakit, biasanya mereka sudah bisa menunjukkan bagian mana yang sakit. Bergerak lincah, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh sudah mulai terkontrol. Lalu, contoh perkembangan aspek bahasa pada anak SD. Kemampuan berbahasa anak setelah mendengar adalah kemampuan berbicara, yang pada gilirannya anak mampu menyerap apapun yang didengar di lingkungan mainnya, dan akan mengeluarkan informasi berupa kata yang dari mulut mungilnya. Terima kasih.